Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para hadirin semuanya, para pemuda-pemudi, calon bapak-bapak, calon ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini Sabtu adalah wal asri ya. Kalian masih apakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya wal asri, demi waktu. Jadi asri itu bukan waktu, tapi maksudnya perhatikan waktu. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia itu pada hakikatnya rugi, anak-anak. Kenapa rugi coba? Kenapa rugi? Kalau dilihat dari sejarah ya, Bapak kita, Nabi Adam alaihissalam itu awalnya kan nikmat di surga bersama Bunda Hawa ya. Memang ini hakikatnya skenario Allah, di mana Nabi Adam melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah, tidak boleh mendekati sebuah pohon yang namanya pohon huri ya. Tapi karena skenario inilah kesalahan yang dilakukan Nabi Adam, meskipun kesalahannya sudah dimaafkan oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab Allah memindahkan Nabi Adam dan Bunda Hawa ke sebuah planet yang namanya bumi ini atau dunia ya. Karena surga itu Allahu alam, apakah di dunia atau di akhirat nggak tahu ya. Yang jelas Nabi Adam dan Hawa itu dipindahkan dari surga ke bumi. Fa'azallahumas syaitana, keduanya disesatkan oleh setan, kemudian disuruh mendiami bumi ini ya. Meskipun sudah dimaafkan oleh Allah, sebagai sanksinya dari surga dipindahkan ke dunia yang tempat ujian ini. Dikatakan bahwa dunia itu waladina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa hidup di dunia itu adalah ujian, kematian pun ujian. Nah, kenapa dikatakan rugi tadi? Karena rugi itu bagi orang-orang yang tidak sukses menjalani hidup di dunia ini. Karena ada kata-kata illalladzina amanu, kecuali yang tidak rugi orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri, dan yang suka saling mewasiati kepada kebaikan ya, tentang hak, tentang kebenaran, dan saling mewasiati, saling menasihati untuk tercapainya kesabaran. Berarti sekarang terjawab, semua manusia rugi kecuali, nah, yang tidak rugi itu yang beriman, beramal soleh, sisanya rugi. Kenapa rugi? Karena ada ancaman. Orang yang tidak beriman dan beramal soleh, betapa dikatakan tidak rugi, karena akan masuk ke dalam neraka yang khalidina fiha, yang kekal di neraka itu. Sementara orang yang tidak rugi, orang yang beriman, yadkhulul jannata bisalam, akan masuk ke dalam surga ya. Seperti itu. Oleh karena itu hidup di dunia ini anak-anak, pertama kita harus ingat kembali, merefresh terus, disegarkan ingatan, kemudian direfresh, ditingkatkan keimanan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar untuk poya-poya, untuk main-main, bukan di sini tempat kita yang sebenarnya ya. Kalau menurut Allah itu bukan kehidupan kita yang sebenarnya di dunia ini. Jadi kehidupan yang sebenarnya di mana? Di surga, karena bapak kita Nabi Adam dan Hawa asalnya di surga. Kita pun harus kembali ke surga, tetapi harus melalui ujian dulu di dunia ini. Oleh karena itu dikatakan bahwa dunia itu tempat bercocok tanam. Yang bercocok tanam itu ada yang tanamannya bagus sehingga dipanen, ada yang tidak bagus.
Nah, bercocok tanam itu maksudnya beramal soleh tadi, beriman, beramal soleh. Ya, dengan cara apa beramal soleh? Pertama, sholat 5 waktu. Jangan diabaikan. Karena sholat itu juga bisa juga dikatakan sebagai apa ya, gambling gitu apa ya istilahnya. Karena bisa gambling, untung-untungan. Karena di dalam Al-Quran ada 2 ancaman. Ya, ada 2 akibat. Orang yang sholat itu bisa masuk surga Firdaus, yaitu sholat yang khusyuk. Orang yang sholat itu bisa masuk neraka. Jadi modal pertama amal soleh itu adalah sholat. Sholat yang wajib 5 kali sehari semalam dan sunat-sunatnya. Jadi agar sholat kita itu termasuk sholat yang khusyuk, yang dijanjikan Allah akan masuk surga Firdaus, maka sholatnya harus benar-benar. Harus harus digeluti gitu ya. Harus diperdalami, harus didalami. Sehingga benar-benar kita bisa menemukan kekhusyuan dalam sholat. Dan kapan? Sebelum kita meninggal dunia. Jangan sampai kita terlambat untuk memperbaiki sholat kita. Oke? Nah, makanya setiap Sabtu kita pelajari tentang sholat yang khusyuk itu seperti apa. Nanti dibahas ya. Nanti setelah sholat, baru amal-amalan yang lain bisa menjadi bermakna. Anak-anak. Itu pun kalau sholatnya benar yang tadi yang khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk tetap nol. Mau bersedekah, mau zakat, mau haji, mau umroh, nol. Kalau sholatnya nilainya tidak baik. Ya. Makanya modal utama adalah sholat. Ya. Ibarat orang sholat itu bisa membersihkan dari segala dosa dan menjadi spirit untuk beramal-amal yang lain. Ya, bagaimana cara untuk memperbaiki sholat? Kita lebul ilmu terus. Semakin ilmu kita bertambah dalam keilmuan agama, semakin dimungkinkan ibadah sholat kita lebih khusyuk. Semakin dangkal keilmuan kita, semakin kehusuan sholat itu kurang berkualitas. Karena bukan hanya sekedar sholat yang khusyuk itu yang tidak ingat apa-apa. Bukan gitu. Allahu Akbar. Ada yang berteriak, ya tekadenge saya mah. Bukan yang seperti itu yang khusyuk teh. Ya. Nanti dibahas lebih dalam orang yang khusyuk sholat itu yang seperti apa. Yaitu yang mengilmui tentang sholat dengan berbagai amal. Ya. Kemudian amal-amal yang lain. Ingat, Al-Quran Allah menjanjikan. Allah janji. Allah ingkar janji enggak? Tidak mungkin. La tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah berjanji satu. Ya. Allah akan menambah rezeki kepada orang bersyukur. Ya, Pak Id. Wa id ta'adzanakum rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil lasyadid. Orang yang bersyukur akan bertambah-tambah rezekinya. Jadi orang yang bersyukur Allah jadi pasti Allah akan menambah kenikmatannya. Kedua, Allah akan mengingati, pasti Allah ingat dan mencintai kepada orang yang mengingat Allah dan mencintai itu pasti. Ketiga, Allah akan mengijabah doa apabila kita berdoa. Itu pasti. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, nanti aku akan mengijabah. Janji bukan Allah. Janji. Ya Allah, berilah aku anu. Allah pasti akan mengijabahnya. Kapan? Gak tahu. Mungkin di cancel, mungkin di langsung, atau mungkin nanti di akhirat jadi amal soleh. Yang jelas pasti Allah akan merespon segala doa kita. Dan yang menentukan juga kualitas doa dan orang yang berdoa. Tuh, orang yang berdoa itu menentukan akan terijabahnya doa. Acan paus itu geningan teman saya orang tara sholat, orang baung, geningan doa diijabah, bukan ijabah itu istidraj. Kalau mungkin, ya istidraj itu Allah yang mengijabah dengan cara Allah tidak ridho. Naudzubillah min dzalik ya. Barusan 3 ya. 1, orang bersyukur pasti Allah akan menambah ya yang disyukurinya. Kedua, Allah akan ingat kepada orang yang mengingatnya. Ketiga, Allah akan mengijabah orang yang berdoa. Keempat apa? Allah tidak akan mengazab kepada siapapun orang yang bertaubat, yang beristighfar
Sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun dosa kita, kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, membaca astagfirullahaladzim, kata Allah, aku tidak akan menyiksanya kepada hambaku apabila hambaku itu bertaubat, beristighfar. Itu janji kan? Jadi nyantai aja. Kita tidak akan masuk neraka. Hanya segeralah kita bertobat, segera kita memenyakan istighfar. Insya Allah akan selamat hidup ini. Ya. Jadi demikian anak-anak, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sukses dalam mengenai hidup kita ini. Ya. Aku lu kelihatan astagfirullah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.